Natasha dengan NIM 2300333 dari Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu leadership style, yakni memimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, maupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Di antara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan negatif, di mana perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawannya. Apabila pendekatan dapat memberikan motivasi yang ditekankan pada imbalan atau reward, baik ekonomis maupun non-ekonomis, berarti telah digunakan gaya pemimpin yang positif. Sebaliknya, jika pendekatannya menekankan pada hukuman, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan negatif. Pendekatan kedua ini dapat berhasil presentasi yang diterima dalam banyak situasi, tetapi menimbulkan kerugian manusiawi. Gaya kepemimpinan merupakan proses yang dimana di dalamnya terdapat unsur mempengaruhi. Dengan adanya gaya kepemimpinan akan tersaling kerjasama serta adanya visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang kurang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Menurut penelitian Irwan dan Bahri dalam Sukman Purba 2021 memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu Dinas Pendidikan lebih cenderung demokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berbeda pada kategori yang lancar dan tingkat kewenangan pemimpin dalam memberikan kebutuhan yang berada pada daerah terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebih cenderung pada otoritaris. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu yang pertama itu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis itu suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pemimpin. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu memiliki wewenang pemimpin yang tidak mutlak. Pemimpin tersedia dalam melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahannya. Kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama antara bawahan dan pemimpin. Komunikasi dapat berlangsung dua arah di mana pemimpin dan bawahan, dan begitu pula sebaliknya. Pemimpin akan memperhatikan dalam bertindak dan bersikap untuk memunculkan saling percaya dan saling menghargai. Yang kedua itu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya pemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan diserahkan pada bawahannya, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahan sendiri. Gaya pemimpin delegatif ini memiliki ciri khas dan perilaku pemimpin di dalamnya melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya pemimpin seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadi. Kepemimpinan delegatif merupakan suatu gaya pemimpin yang dijalankan oleh pimpinannya untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitas yang sementara waktu tidak bisa dilakukan oleh pemimpin dengan berbagai macam sebab. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukis dengan pernyataan pemimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya ketaatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya.
Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan ini berdasarkan dari aturan yang telah dilakukan dan tidak lagi difleksibilitas. Adapun beberapa cara gaya pemimpin biokratis ialah pemimpin akan menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan akan memerintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Pemimpin akan menentukan semua standar bagaimana bawahan akan melakukan tugasnya. Adanya sanksi yang sangat jelas kalau seorang bawahan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan standar kinerja yang sudah ditentukan. Yang keempat, gaya kepemimpinan laissez faire. Gaya ini mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensinya dan keyakinan dalam mengerjakan tugas dan sasaran yang cukup tinggi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali dalam menggunakan kekuasaannya atau sama sekali tidak memberikan anak buahnya untuk berbuat dalam sesuka hatinya. Yang kelima, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Tipe kepemimpinan otoriter biasanya mengarah pada tugas, artinya dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijakan dalam kepemimpinan ini mesti diproyeksi dalam bagaimana ia memerintahkan kepada bawahannya agar mendapatkan kebijaksanaan tersebut dengan mencapai tujuan dengan baik. Di sini bawahan hanyalah menjadi suatu mesin yang hanya sekedar digerakkan sesuai dengan kehendaknya. Inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tidak pernah sekalipun diperhatikan. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara bicara yang akan mereka bangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyayangi akan perubahan dan adanya tantangan. Mungkin kelemahan terbesar dari tipe kepemimpinan model ini dapat dianalogikan dengan peribahasa tong sampah yang nyaring bunyinya. Mereka hanya mampu menarik orang untuk bisa datang kepada mereka. Setelah beberapa lama kemudian orang-orang yang datang tersebut akan kecewa karena adanya konsisten apa yang telah diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta dalam pertanggungjawaban, si pemimpin akan senantiasa memberikan alasan, permintaan maaf atau janji. Yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan diplomatis. Nah, kelebihan dari kepemimpinan ini terdapat dari penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisinya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Hanya pemimpin dengan menggunakan pribadi putih ini hanya bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang dapat menguntungkan dirinya dan juga dapat menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan merupakan kelemahan pemimpin dengan menggunakan gaya diplomatis ini. Umumnya mereka sangat begitu sabar dan sanggup dalam menerima tekanan. Mereka dapat menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak menerima. Dan seringkali hal ini membuat para pengikut akan meninggalkan si pemimpin. Yang kedelapan yaitu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis ini seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan
untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya. Juga sabar, murah hati, segala bentuk kebijakan-kebijakan yang ada dalam diri pemimpin tersebut. Orang-orang akan datang karena kehangatan terlepas dari semua kekurangannya. Kelemahan dari pemimpin seperti ini ialah egoisnya. Rata-rata orang seperti ini sangatlah tidak stabil, terkadang dapat tampak sedih dan sangat mengerikan, kadang pula bisa sangat begitu menyenangkan dan bersahabat. Yang kesembilan yaitu gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikap sangat konservatif serta kelihatan sering takut dalam mengambil keputusan atau risiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Yang ke-10 yaitu gaya kepemimpinan analitis. Dalam gaya kepemimpinan ini, biasanya untuk membuat keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang telah diterapkan. Gaya ini akan berorientasi pada hasil dan lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan model ini sangat mengutamakan logika dengan menggunakan beberapa pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif. Yang 11 yaitu gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya ini sangat mempengaruhi perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk membutuhkan kerjasama. Yang ke-12 gaya kepemimpinan visioner. Merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerjasama dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan, dan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Yang ke-13 gaya kepemimpinan situasional. Gaya seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung pada seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Kepemimpinan situasional akan bertumpu pada dua konsep yang fundamental, yang tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut dan gaya kepemimpinan. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpinan seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Adapun sifat dari tipe pemimpinan ini itu lebih banyak menggunakan sistem perintah dan komando, keras dan sangat begitu otoriter, kaku dan seringkali untuk kurang kerjasama. Menurut adanya sebuah disiplin yang keras dan kaku dari para bawahannya, tidak menghendaki adanya saran atau usul atau kritikan di bawahnya. Nah, jadi kesimpulan dari tipe kepemimpinan meliputi tipe orientitas, tipe peritalistik, tipe keramistik, tipe kepemimpinan demokratis, dan tipe militeris. Sedangkan gaya kepemimpinan meliputi gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan delaktatif, gaya kepemimpinan biokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan diplomatis, gaya kepemimpinan moralis, gaya kepemimpinan administratif, gaya kepemimpinan analitis, gaya kepemimpinan entrepreneur, gaya kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan situasional, dan kepemimpinan militeristik. Tipe dan gaya kepemimpinan tersebut tidak serta merata seperti adanya, akan tetapi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.